menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup melakukan kebenaran firman Tuhan bukanlah sebuah jaminan untuk kita lepas dari persoalan hidup ini. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita ada di dunia ini, menjalani kehidupan kita dalam keseharian kita, sekalipun kita hidup mengasihi Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, tetapi bukanlah sebuah jaminan untuk kita tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan dalam hidup ini. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pada saat ini kita boleh diberikan kesempatan untuk boleh bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan terus menguatkan iman percaya kita dalam menjalani kehidupan kita sepanjang minggu yang akan berjalan pada saat ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, Bapak Ibu saya ajak kita untuk satukan hati kita berdoa. Mari kita berdoa. Diamkanlah seluruh suara-suara hati kami Tuhan, kecuali suara Tuhan hendak berbicara bagi kami pada saat ini. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan tidak lebih daripada Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan akan menolong memberkati kami. Bahkan terlebih Tuhan hamba-Mu Engkau urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Bahkan semua pemirsa yang ada saat ini, yang sempat menyaksikan bahkan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Tuhan berikan telinga seorang murid yang sungguh dengar-dengaran dan taat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Bapa. Kami siap untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam renungan kita pada saat ini, khususnya Lembaga Persekutuan Pembawa Salom akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada saat ini terambil dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-25. Tapi saya tidak akan membacakan semua bagian firman Tuhan ini. Saya hanya akan membacakan ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Dan Bapak Ibu silakan akan baca lanjutan dari ayat firman Tuhan ini. Dan firman Tuhan ini saya akan baca di dalam nama Tuhan Yesus. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dia yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Sekian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan dalam hidupnya setiap hari. Bapak Ibu,
saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan kita Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25, saya memberikan sebuah tema yang berjudul bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan atau pergumulan dalam hidup ini, seringkali kita bertanya kepada Tuhan, masihkah ada mujizat Tuhan dalam hidup ini? Ketika kita merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya teringat dengan lagu Kidung Jemaat 383 yang berkata, baik kemarin hari ini selama-lamanya, Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Dari lagu Kidung Jemaat 383, syair lagu ini mau menyatakan bahwa Yesus Kristus itu tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kutipan Kidung Jemaat 383 ini adalah kutipan dari kitab Ibrani 13 ayat 8 yang berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Itu berarti bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Persoalannya ialah, atau pertanyaan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, ada apa yang berubah dengan kehidupan kita? Seringkali iman kita yang berubah dengan Tuhan. Kita tidak lagi mempercayai kebenaran firman Tuhan. Karena kita mengatakan bahwa kuasa Tuhan itu hanya berlaku pada 2000 tahun yang lalu. Hanya berlaku dalam zaman PL. Untuk saat ini sudah tidak berlaku. Kalau kita sudah tidak mempercayai mujizat Tuhan sampai hari ini, lebih baik Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak usah menyanyikan lagu Kidung Jemaat 383. Atau tidak usah membaca ayat firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 8 ini. Karena tidak ada artinya bagi saudara, karena saudara tidak percaya lagi akan mujizat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan kita pada saat ini, Lukas pasal 1 ayat 5 sampai ayat 25. Kita akan bertemu dengan sosok seorang hamba Tuhan yang bernama Zakaria dan Elisabet. Kalau kita baca ayat yang kelima, di situ menjelaskan siapa mereka. Siapa kedua hamba Tuhan yang bernama Zakaria dan Elisabet ini. Ayat 5 ini menjelaskan yang pertama, bahwa ternyata Elisabet itu adalah keturunan Harun. Berarti dia lahir dari keluarga seorang hamba Tuhan atau seorang imam. Kemudian Zakaria dikatakan dia juga adalah seorang imam. Apa yang menjadi tugas seorang imam? Tugas dia adalah membakar ukupan dalam bait Allah. Itulah yang dilakukan oleh Imam Zakaria, oleh keluarga Zakaria dan Elisabet. Kemudian kita membaca dalam ayat yang ke-6. Apa yang diceritakan dalam ayat 6 ini menceritakan bagaimana kehidupan sosok seorang hamba Tuhan yang bernama Zakaria dan Elisabet. Ayat 6 dia katakan, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah. Dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ternyata Alkitab mencatat, ini firman Tuhan yang berkata, bahwa kedua hamba Tuhan yang bernama Zakaria dan Elisabet ini
adalah sosok seorang hamba Tuhan yang betul-betul hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, yang betul-betul melakukan kebenaran firman Tuhan dan tidak bercacat dan tidak bercelah. Tetapi apakah kehidupan seorang hamba Tuhan yang begitu setia ini tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan dalam hidup ini? Kalau kita melihat ayat 7, di situ dicatat, dikatakan demikian. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Ini adalah sebuah pergumulan yang cukup berat yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Tradisi Yahudi, jika seseorang tidak punya keturunan, apalagi seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang setiap hari menyampaikan kebenaran firman Tuhan, itu adalah aib bagi keluarga itu. Bapak Ibu bisa membayangkan bagaimana pergumulan yang dihadapi atau yang dialami oleh Zakaria dan Elisabet. Di satu sisi dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi di satu sisi dia bergumul dengan persoalan yang dia hadapi sebagai seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, aplikasi rohani apa yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Menjadi seorang hamba Tuhan yang setia dan melayani Tuhan. Menjadi seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Bukanlah sebuah jaminan untuk kita lepas dari persoalan hidup ini. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita ada di dunia ini, menjalani kehidupan kita dalam keseharian kita, sekalipun kita hidup mengasihi Tuhan, kita hidup takut akan Tuhan, tetapi bukanlah sebuah jaminan untuk kita tidak punya persoalan, tidak punya pergumulan dalam hidup ini. Dan Alkitab mencatat dalam pembacaan kita ini, seorang hamba Tuhan yang begitu tidak bercacat dan tidak bercelah. Dia menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi dia punya persoalan. Bahkan persoalan yang dialami ini sampai pada masa tua mereka. Persoalan yang begitu berlarut-larut dalam kehidupan pelayanannya. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan percaya dengan ajaran yang mengatakan kalau kita sudah hidup mengasihi Tuhan, hidup melayani Tuhan, semua akan serba aman. Tidak akan ada masalah, tidak akan pergumulan, tidak ada sakit penyakit. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan menyatakan bahwa siapapun ketika kita masih hidup di dunia ini, pasti akan diperhadapkan dengan tantangan dan persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Tetapi persoalan ialah, apakah ketika kita dihadapkan dengan sebuah persoalan, pergumulan dalam hidup ini, kita masih setia untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, kita masih setia untuk tetap menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan, ada begitu banyak orang-orang yang percaya ketika dia menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan, ketika ada masalah, dia mundur dari persekutuan dengan Tuhan. Ketika dia sudah dipilih untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, apakah itu majelis dalam sebuah gereja, ketika dia sudah mulai melakukan tugas pelayanannya sebagai seorang pelayan Tuhan, mulai persoalan itu muncul satu persatu. Dan terkadang persoalan itu bukan membuat mereka kuat, mereka mengandalkan Tuhan, tetapi justru persoalan yang ada membuat iman mereka semakin lemah, dan mereka banyak yang bersungut-sungut dengan Tuhan, bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan dan pergumulan Bapak Ibu Saudara yang ada menyaksikan tayangan firman Tuhan yang kami sampaikan di Lembaga Persekutuan Pembawa Shalom. Saya tidak tahu apa menjadi pergumulan Bapak Ibu Saudara dan saya. Tapi saya percaya, yang saya tahu ialah setiap kita pasti punya pergumulan, pasti kita punya persoalan. Tetapi saya mau katakan, ketika Bapak Ibu menghadapi persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, jangan pernah salahkan Tuhan. Jangan pernah kecewa dengan Tuhan. Tetapi persoalan itu akan membawa kita
semakin dekat dengan Tuhan. Karena dengan persoalan itu, kita akan melihat bahwa ternyata kita ini adalah manusia yang lemah. Manusia yang tidak berdaya, tidak punya kekuatan. Kita butuh tangan Tuhan yang berkuasa untuk menolong Bapak Ibu Saudara dalam setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Hari ini ketika saudara Bapak Ibu diperhadapkan dengan sebuah persoalan, mungkin bagi saudara, bagi saya, bagi kita Bapak Ibu yang menghadapi pergumulan, seolah-olah persoalan itu terlalu besar bagi kita. Saudara jangan pernah melihat bahwa persoalan itu besar dalam kehidupan kita. Tetapi lihatlah sebuah pribadi Allah yang berkuasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang sanggup menolong kita, melepaskan kita dari setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Dia menciptakan kita begitu indah dalam hidup ini. Maka Tuhan menginginkan bahwa setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup ini, mari kita serahkan kepada Tuhan. Setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini akan membawa kita seperti Zakaria dan Elisabet, semakin kuat di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari pembacaan kita pada saat ini kita akan melihat, belajar dari kehidupan Zakaria dan Elisabet. Ketika dia menghadapi pergumulan masalah, oleh karena mereka tidak punya anak. Apakah mereka mundur dalam pelayanan? Apakah mereka kecewa dengan Tuhan? Apakah mereka meninggalkan Tuhan? Tidak. Tetapi justru mereka tetap setia melakukan tugas panggilan mereka untuk melayani Tuhan. Dan Alkitab mencatat, kalau kita baca dalam ayat 10, dikatakan, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari bagian firman Tuhan dari kehidupan Zakaria dan Elisabet? Tuhan datang menjawab pergumulan Zakaria dan Elisabet. Bukan pada saat dia berada di luar sana. Atau sementara dia ada di mall. Tetapi Tuhan datang menjumpai Zakaria ketika dia melakukan tugas keimaman untuk membakar ukupan. Dan saat itulah malaikat Jibril datang menjumpai Imam Zakaria dan menyampaikan berita sukacita kepadanya bahwa doanya selama ini sudah dikabulkan oleh Tuhan. Istrinya akan melahirkan seorang anak dan akan dinamai dengan Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran firman Tuhan ini mau mengajarkan kepada kita sekalian. Ketika kita ada dalam persoalan, dalam pergumulan dalam hidup ini, mari kita semakin dekatkan diri dengan Tuhan. Jangan pernah jauhkan dirimu dari persekutuan dengan Tuhan. Jangan pernah engkau menyalahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah menyalahkan saudara dan saya. Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara dan saya. Tapi yang seringkali menyakiti hati Tuhan, bahkan membuat kesal hati Tuhan, ialah sikap dan tindakan kita. Sikap dan perilaku Bapak Ibu Saudara yang tidak setia di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jika kita mau persoalan dan pergumulan kita hadapi saat ini dijawab oleh Tuhan, mari kita semakin setia kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Maka kita akan melihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kenapa? Yesus berkuasa atas kehidupan, atas setiap persoalan dan pergumulan yang kita hadapi di dalam hidup ini. Ketika malaikat Jibril menyampaikan berita sukacita kepada Zakaria, apa respon daripada Zakaria ketika malaikat itu menyampaikan berita sukacita itu? Ternyata Zakaria
meragukan akan kuasa Tuhan. Apa yang dia katakan? Dia katakan, bagaimana mungkin istri saya melahirkan sedangkan kami sudah lanjut usia. Saudara, Zakaria tidak percaya akan kuasa Tuhan. Karena kenapa? Karena faktanya, kenyataannya secara dunia bahwa mereka sudah lanjut usia. Dan itu memang wajar kalau orang meragukan hal itu. Tapi saya mau katakan, kita percaya kepada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil dalam setiap persoalan dan pergumulan dalam hidup ini. Termasuk pergumulan yang dihadapi oleh Zakaria yang membuat aib bagi keluarganya. Ternyata ketika Tuhan datang berbicara melalui malaikat Jibril, luar biasa pertolongan Tuhan. Akibat dari ketidakpercayaan daripada Zakaria akan firman Tuhan yang disampaikan kepadanya. Selesai malaikat itu berbicara kepada dia, akhirnya dia harus bisu, tidak bisa berbicara. Saudara, jangan main-main kalau kita hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Kalau firman Tuhan sudah berbicara kepada kita bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, jangan pernah ragukan firman Tuhan itu. Karena firman itu berkuasa atas kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jangan sampai hukuman Tuhan terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Karena ketidakpercayaan kita akan firman Tuhan, baru kita akan sadar, baru kita akan kembali kepada jalan yang benar. Hari ini, biarlah firman Tuhan ini akan terus menguatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam menjalani sepanjang kehidupan kita. Kita akan melihat, belajar dari kehidupan Zakaria ini dan Elisabet. Di ayat yang ke-25 saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dia katakan demikian. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapus aibku di depan orang. Apa yang menjadi aib bagi keluarga Zakaria dan Elisabet? Ketika mereka hidup setia di dalam Tuhan, Tuhan berkenan menghapus aib itu. Mungkin kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan persoalan dalam hidup ini. Yang membuat kadang-kadang kita mungkin sudah meneteskan air mata. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Kenapa persoalan saya justru semakin bertubi-tubi? Tapi hari ini saya mau katakan, firman Tuhan datang berbicara kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Persoalan seberat apapun hari ini, ketika engkau percaya akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan malam hari ini, pada saat ini akan memberi kekuatan hidup percaya bagi saudara dan saya. Maka kita akan melihat mujizat Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Dan akan menjawab setiap persoalan. Yang sakit disembuhkan, yang bermasalah dipulihkan oleh Tuhan dari setiap pergumulan masalah yang kita hadapi. Asalkan kita percaya bahwa Tuhan itu berkuasa atas hidup kita. Percayakah Bapak, Ibu, akan firman Tuhan ini? Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh hamba-Mu sampaikan pada saat ini. Kami tahu Tuhan, dari sekian banyak yang duduk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang ada di lembaga persekutuan pembawa Salom, kami tahu firman itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ketika Bapak Ibu berada dalam pergumulan dengan sakit penyakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kiranya akan menyembuhkan setiap sakit penyakit yang dialami oleh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang saat ini menyaksikan tayangan firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan yang mengalami masalah, pergumulan dalam hidup ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkaulah jalan keluar dari setiap persoalan dan pergumulan yang mereka hadapi. Tuhan kuatkan dan teguhkan iman percaya mereka untuk menghadapi setiap persoalan, pergumulan dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, kami tidak sendirian menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami.
pribadi lepas pribadi. Dan hari ini Tuhan, kami rindu, biarlah kebenaran firman Tuhan ini meneguhkan iman percaya kami, sehingga kami memiliki sebuah iman yang sungguh-sungguh hidup, taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami bersyukur kepadamu, Tuhan memberkati sepanjang perjalanan kehidupan kami. Dalam seminggu yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan, kami cakap di dalam menanggung segala perkara. Ini doa kami Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.